Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cara kerja CPU, memori sekunder, dan memori primer. Kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama M. Toha Solihin, yang kedua Iksan Suryadi, yang ketiga Mega Yulianti, yang keempat Nadia Utami Putri, yang kelima Sari Anjeli, yang keenam Mardiah Rusanti. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Iksan Suryadi. Kepada Iksan dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari CPU atau bisa disebut juga Central Processing Unit. Pengertian CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang tugasnya untuk menerima dan menjalankan perintah dan data dari software, atau kita sebut perangkat lunak. CPU merupakan pusat pengolahan data dalam piranti komputer. CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Berikutnya fungsi dari CPU. Fungsi CPU yang utama adalah melakukan serangkaian operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari RAM atau dari informasi yang diberikan dari beberapa perangkat keras. CPU berfungsi mirip seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kompleks prosesnya dari instruksi-instruksi yang diberikan. Materi yang kedua adalah macam-macam perangkat dalam CPU. Yang pertama adalah power supply. Power supply adalah suatu perangkat yang terdapat pada CPU yang bertindak untuk menyalurkan tegangan dan arus listrik ke berbagai komponen komputer. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah papan utama sirkuit yang fungsinya sebagai penghubung dari setiap komponen pada komputer. Baiklah, penjelasan ketiga yang akan disampaikan oleh Mardiah Rusanti. Hard disk atau SSD. Media penyimpanan hard disk atau SSD adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Ketiga yaitu prosesor. Prosesor merupakan yang mengontrol atau mengendalikan keseluruhan jalannya seluruh sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang bekerja untuk melakukan berbagai perhitungan dan menjalankan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu VGA card. Kartu grafis atau VGA card adalah komponen yang berfungsi dan tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer yang digunakan. Selanjutnya yaitu CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory adalah sebuah piringan optik atau optical disk yang dapat membaca dan menyimpan data. Selanjutnya yaitu LAN atau yang disebut juga Local Area Network. Berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan internet. Internet LAN juga bisa digunakan sebagai penghubung antar komputer dan yang lainnya. RAM. Yang terakhir yaitu RAM. RAM adalah Random Access Memory. RAM adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai data atau instruksi secara cepat. Hai, namaku Simo. Kamu tahu cara kerja CPU bagaimana? Check this out. Cara kerja CPU. Yeay. Dengan kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi barang yang penting bagi kehidupan manusia. Tetapi pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya komputer bekerja? Saat kita menekan tombol keyboard, tombol tersebut akan memancarkan arus listrik kecil yang diterima sebagai iklan.
Baiklah, materi kedua tentang cara kerja memori sekunder dan memori primer. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Mega Yulianti. Kepada Mega dipersilakan. Jenis memori dalam komputer. Ada 3 macam memori yang dipergunakan dalam sistem komputer, yaitu register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasilnya pengolahan. Yang ketiga, secondary store, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadia Utami Putri. Kepada Nadia dipersilakan. Pengertian memori primer. Memori primer atau primary memory adalah memori pada komputer yang merujuk pada RAM, random access memory, dan ROM, read-only memory. Sebagian besar alokasinya ada pada RAM. Disebut memori primer karena jenis memori ini diakses secara langsung dan pertama kali oleh prosesor saat menjalankan sebuah perintah. Kemudian disebut juga sebagai main memory. Pengertian memori sekunder. Penyimpanan sekunder, secondary storage, adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori, tidak seperti memori utama komputer. Penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus, sehingga harus melewati M atau K. Mari kita bagi memori menjadi 2 kategori. Yang pertama dari memori adalah salah satu yang dapat menyimpan data ketika tidak ada listrik yang melaluinya. Ini termasuk beberapa jenis listrik. Anda bisa membawanya dan mencolokan ke setiap komputer dan masih tersimpan data. Jenis kedua dari memori adalah memori yang kehilangan seluruh datanya ketika tidak ada sumber daya yang berhubung. Disebut juga memori volatile, dan RAM adalah jenis memori volatile ketika tidak ada sumber listrik, maka RAM kosong. Jadi, ketika Anda menghidupkan komputer, RAM benar-benar kosong, tetapi hati berisi. Semua program dan games menunggu untuk dijalankan. Prosesor hanya dapat menjalankan program jika programnya ada di dalam RAM. Jika komputer sedang booting dan RAM-nya kosong, bagaimana prosesor bisa berjalan? Ini saya sedikit berbohong, prosesor dapat menjalankan sedikit program yang tidak harus ada di dalam. Saat ketika komputer booting, BIOS mencari sistem operasi di dalam hati dan menguatkan OS tersebut lalu menempatkannya pada RAM. Setelah OS akan dimuat dan dapat menjalankan program apapun. Namun, pertama Anda harus menuju ke dalam memory flash dan membawa programnya ke RAM. Bagaimana memuat ROM ke dalam memori? Saya dapat membuat Counter-Strike ke dalam memori. Dan sekarang saya akan membuat Photoshop, tapi tidak ada ruang. Jadi kita harus membuat beberapa ruang dengan menghapus Counter-Strike. Lalu kita dapat membuat Photoshop. Jadi inilah mengapa running editor akan lebih baik. Anda bisa memasukkan lebih banyak konten yang bisa dijalankan
oleh prosesor yang sama, dan Anda tidak harus kembali ke hard drive atau disk memori yang lambat untuk menjalankan program Anda. Proses yang dimana Anda memindahkan program masih ke memori dan hard drive lambat, yang dikenal dengan PEGI, dan itu sangat lambat. Jadi ketika Anda menekan tombol ALTD atau Android Password, sebenarnya Anda lakukan tidak hanya membuat program, membuat ruang untuk program-program baru. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.